yang diatur oleh manusia. Kalau Roh Kudus bilang itulah. Oke. Tema tajuk khotbah pada malam hari ini adalah tentang pelayan Kristus. Mungkin banyak yang tidak tahu apa arti dia pelayan Kristus. Maksudnya pelayan Kristus itu, kamu harus lakukan apa yang Tuhan Yesus itu lakukan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Di dalam peperangan ini kita ada 3 level. Pertama, kau hanya pelayan. Kedua, kau adalah pelayan Kristus. Dan tertinggi adalah Laskar Kristus. Mungkin semua pelayan-pelayan di sini cuma melayani, ya. Tidak tahu apa maksud melayani. Kita melayani ada level tahu dalam alam. Bukan saat kita melayani saja. Mungkin ini sudah waktunya saya memberitahu, sebab ini adalah pengalaman saya pribadi bersama Roh Kudus. Bukan diajar oleh siapa-siapa, tidak diajar oleh siapa-siapa. Saya dibangun pun melalui pergumulan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui melakukan firman Tuhan, dan mendengar akan firman Tuhan, kamu boleh bertumbuh. Oke, tanpa membuang masa, mari kita buka dalam Roma pasal 15 ayat 8. Tema kita pada malam hari ini adalah pelayan Kristus. Oke, kita baca dalam ayat 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Apa dia bilang? Kristus. Oleh kebenaran dia itu maksudnya ini firman Allah. Maksudnya oleh kebenaran Allah, Kristus itu maksudnya Tuhan Yesus. Kalau kamu baca laju-lajuan, memang kamu tidak dapat tidak terbuka dia punya maksud. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Apa janji dia? Banyak kan janji dia? Kita tidak perlu hurai itu semua. Sebab saya hanya menyampaikan apa maksud dia pelayan Kristus. Pelayan Kristus itu kita harus serupa menjadi Kristus. Perangai kita, sikap kita, kedisiplinan kita, semua tingkah laku kita harus kita laksanakan, harus kita perbuat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebab Kristus sendiri menjadi pelayan. Dia menjadi pelayan supaya untuk kita mencontohi Yesus, Tuhan kita Yesus. Kita buka di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 3 hingga 8. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kan kita baca tadi, oleh sebab kebenaran Allah, Kristus menjadi pelayan.
termasuk menjadi pelayan. Itulah dia menyerahkan segalanya kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah. Tuhan Yesus itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sini sudah ada satu contoh. Maksud pelayan Kristus itu adalah apa? Kerendahan hati. Kamu baca betul-betul, kerendahan hati. Pelayan Kristus itu harus merendahkan diri, merendahkan hati. Itulah pastor bilang, jangan pernah merasa cukup. Sebab apa yang kamu ada sekarang, urapan yang kamu ada itu sekarang belum cukup. Belum cukup. Di sini Tuhan Yesus mengajar pelayan-pelayan dia supaya merendahkan hati, merendahkan diri. Tapi orang tidak boleh melakukan itu tanpa Roh Kudus. Harus ada pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus beri kasih sama kamu supaya hati kamu. Kita pergi ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Apa arti dia? Kenapa Yesus membasuh kaki ke-12 murid? Pertama, Tuhan ajar kepada pelayan-pelayan Kristus supaya merendah hati. Kedua, sanggup berkorban untuk merendahkan hati demi menjadi teladan untuk mewarisi pelayan Kristus itu bagaimana. Dan kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Sebab Tuhan Yesus tahu apa yang akan mereka hadapi di hadapan. Termasuk Yudas Iskariot pun yang 12 muridnya dibasuh kaki. Tuhan Yesus memeteraikan mereka, mencopkan mereka. Sebab mereka sudah diberi kuasa. Tapi mampukah kamu menahan? Mampukah kamu berkorban demi nama Tuhan? Sedangkan Yesus sendiri sudah berkorban untuk kita semua. Menjadi pelayan Kristus itu bukan mudah. Kamu harus miliki 9 buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Kamu harus minta Roh Kudus banyak-banyak di dalam hati kamu supaya kamu paham. Yesus membasuh kaki murid-muridnya karena Yesus tahu bahwa apa yang mereka alami pada masa akan datang. Ada yang disalib terbalik, ada yang dimasuk dalam periuk kuali besar. Tidak perlulah saya sebut satu-satu siapa itu nama. Lepas itu kita pergi Yohanes. Yohanes pasal yang sama, kita pergi di bawah ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kamu bayangkan, guru dan Tuhan. Kita punya master, kita punya guru.
membasuh kaki ke-12 muridnya. Membayangkan Tuhan membasuh kaki muridnya. Kalau kamu suruh orang yang berjabatan tinggi, kamu cobalah suruh dia basuh kaki kau, dia mau. Paling kau bilang, paling nanti itu siapa satu orang berjabatan tinggi, dia bilang, "Oi, kau ini pengemis oh, keluar kau sana," dia bilang. Mana ada hati seperti Yesus kan? Paling kau ini minta duit saja, dia bilang pengemis. Paling kau kena tendang. So tiba-tiba, kau cobalah kawan kau sendiri, suruh basuh kaki kau. Bukan senang tau. Oleh Kristus itu menuntut kerendahan hati, menuntut pengorbanan. Itulah Mengolah sidang senantiasa selalu cakap berkorban. Kenapa dia jadi berkorban? Sebab Tuhan Yesus sendiri sanggup berkorban. Dia sendiri Tuhan, membasuh ke-12 kaki muridnya. Bukan itu saja pengorbanan Tuhan Yesus buat sama kita, tahu? Kalau kamu baca nih Alkitab dari Kejadian sampai pergi Wahyu, bukan itu yang Tuhan Yesus buat. Banyak Tuhan Yesus buat, menandakan dia seorang Tuhan yang betul-betul Tuhan, memenuhi dengan kerendahan hati. Bukan itu saja pengorbanan dia, apalagi pengorbanan dia paling pengorbanan dia paling orang ingat, orang dunia pun tahu apa, mati di atas kayu salib. Nah, pengorbanan yang kita lakukan untuk Tuhan belum setanding, belum cukup untuk kamu mau dipanggil sebagai laskar Kristus. Itulah bila kamu dialami oleh pencobaan, dugaan kamu terus drop down. Sebab kamu belum menguasai sepenuhnya itu maksud pelayan Kristus, tapi kamu sudah diberi pangkat sebagai laskar Kristus. Kamu pikir senang gak jadi pelayan Kristus? Laskar Kristus lebih berat tau. Oke, kita teruskan membaca ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bermaksud saling merendah hati. Tidak boleh, saya lebih hebat daripada dia atau tiada lah Tuhan, begini. Perangai Tuhan Yesus tidak begitu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Saya bilang tadi. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Inilah selalu kami 4 orang adik-beradik selalu bercakap. Kami bilang, memang Tuhan Yesus pilih. Tapi gembala sidangkan itu sebagai saluran. Bagaimana gereja ini bermula? Gembala sidang itu saluran utama. Walaupun sudah diberi sama kami, tapi harus berada dalam posisi kerendahan hati. Itu penting. Supaya urapan kamu tidak hilang, harus berada dalam itu posisi. Pastor pernah cakap, belajar rendah hati, dia bilang kan, selalu kan. Kenapa dia cakap begitu? Sebab bila kau melebih-lebih daripada seorang gembala yang Tuhan Yesus sendiri sudah utus, urapan yang ada sama dia itu untuk dialirkan kepada kita, tapi urapan yang kamu terima itu daripada seorang hamba Tuhan, kamu menginjak apa? Kutukan.
Nanti itu kita tidak mau masuk di sana. Paling simpel ayat, kau tidak menghormati hamba Tuhan, itu sudah menjadi kutuk. Paling simpel. Tapi kalau kamu mau bukti di mana tuh kutukan, nah kamu bacalah sendiri di rumah, kamu cari, buka Alkitab. Saya tidak mau buka banyak, sebab bukan itu tema kita di mana. Kita masuk ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jikalau kamu tidak melakukan kehendak Tuhan, itulah kenapa banyak persoalan kamu. Betul ketua kalau begini, betul ketua, macam mana nih sih buatnya? Oke, ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Begitu juga kita di sini. Tuhan Yesus mengurapi ke-12 muridnya dengan membasuh kaki ke-12 muridnya. Dia memberi kuasa, dia beri otoritas. Begitu juga dengan kita. Kita sudah diberi urapan, kita sudah diberi malaikat perang, api perang yang ada di dalam hati kita, dalam setiap pribadi kita. Tapi adakah kamu tetap bertahan dalam cabaran yang kamu hadapi? Jangan sampai kamu mengkhianati Yeshua. Itulah tanggung jawab kamu sebagai pelayan Kristus, itu harus kamu penuhi semua. Berkorban, merendahkan hati. Berkorban bukan setakat keuangan tuh. Kamu punya masa, kamu punya perasaan, semalas udah begini, kenapa begini. Itu kau sudah berkorban, kau punya perasaan. Kamu marah, macam kamu tampar sudah tuh orang. Daripada dia mutul mulut dia. Itu kau sudah berkorban perasaan, emosi kau. Itu salah satu pengorbanan tau. Kamu pikir pengorbanan setakat kau punya tenaga. Siapa penat tuh nih hari. Yalah, memanglah penat. Kita semua pun penat. Itulah salah satu pengorbanan. Bukan setakat keuangan, tapi masa kamu tuh, waktu kamu. Sampai gak 1 jam kamu baca Alkitab, sampai gak 1 jam kamu berdoa. Walaupun sampai, adakah kamu lakukan menurut pimpinan Roh Kudus? Jangan kamu baca Alkitab begini. Oke, cukup sudah 1 jam sudah. Bukan Roh Kudus yang berbicara sama kamu tuh kalau begitu. Kalau kamu baca Alkitab begitu, bukan Roh Kudus yang berbicara sama kamu. Saya kasih tahu sampai sana saja. Kalau saya jawab begitu, kamu paham siapa yang berbicara sama kamu. Ingat, pengorbanan bukan hanya keuangan. Memang keuangan sentiasa diterapkan di dalam ini gereja. Memang sentiasa kita diberitahu gembala sedang begini. Tapi kenapa gembala sedang sentiasa mengatakan itu? Keuangan adalah salah satu sumber. Sebab pekerjaan Tuhan perlu duit. Kamu pun perlu duit. Kalau kamu tidak keuangan, kamu tidak dapat memberi dengan Tuhan, apa bikin buat kamu rumah di surga? Malaikat pun tidak mengangkat batau untuk buat rumah kamu. Kamu pikir kalau kamu tidak pengorbanan, orang bekerja, malaikat bekerja. Banyak kesaksian saya dengar yang orang-orang kaya. Dia bilang dia begini, dia tolong, dia bilang begini, tapi itu bilang saya tidak mau kau punya kekayaan, dia bilang. Ya kan, ada kan kita dengar kesaksian tuh, saya tidak mau kau punya kekayaan, dia bilang. Itu tidak berguna di depan mata saya, dia bilang. Dan Yesus bilang tidak berguna, sebab dia tidak ada rumah di surga. Dia tolong orang, tapi pengorbanan dia untuk Tuhan itu kurang. Jadi bila kurang, susah malaikat di atas mau buat dia punya rumah. Kita ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia.
Kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya? Kenapa Tuhan Yesus berbuat begitu? Sebab bila Tuhan Yesus kasih tahu yang dia akan disalibkan begini, tidak betul pada ini. Nah, kebanyakan kita begitu kan, tidak percaya. Itulah Tuhan Yesus bagi clue. Macam mana tahu kalau clue apa tuh clue tuh? Petunjuk. Tapi dia tidak cakap yang dia akan mati. Dia tidak cakap. Ada kan dia cakap? Coba kamu baca betul-betul. Anda kasih tahu. Selama saya baca ini Alkitab kan, saya tidak pernah baca yang dia kasih tahu murid-murid dia, kamu tahu kan? Nanti kan saya mati di atas kayu salib. Padahal dia bagi tahu. Kamu harus selami di dalam alam roh. Kalau kamu tidak selami ini kan kamu tidak tangkap apa yang saya mau kasih sampai. Oke, dalam ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, kenapa dia cakap begitu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, yang Tuhan Yesus utus. Tidak jauh contoh lah. Gembala sidang, tidak jauh contoh. Dia diutus. Jikalau orang menerima dia, percaya dia, yang dia diutus, dia diutus sebagai hamba Tuhan karena Tuhan Yesus, ia menerima dia yang mengutus aku. Bermakna orang itu diterima Tuhan dan juga Allah Bapa yang mengutus. Beli paham? Kita jangan baca begitu saja. Oke, lepas itu mari kita buka di dalam 2 Timotius. Apa maksud pengorbanan yang sesungguhnya? Saya hanya cakap straight to the point saja, saya tidak akan banyak bunga-bunga. Oke. Kita pilih ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya. Ini Rasul Paulus berada di dalam penjara Rom. Masa dia tulis ini 2 Timotius. Dia berada di dalam penjara Rom. Beritakanlah, aku berpesan dengan sesungguhnya kepadamu demi penyataannya, penyataan Tuhan Yesus, dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Waktu sudah semakin singkat. Itulah di mana-mana. Saya nak bilang begini ya. Sebab waktu sudah semakin singkat. Itulah dibilang tegurlah di mana-mana. Oke, lepas itu kita pergi ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini mengumpulkan guru-guru, maksud dia mengumpulkan setiap orang yang berkata-kata mengenai tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang kebenaran firman Tuhan. Dia salah bahwa kami punya yang betul. Ini banyak. Demi dia membenarkan diri, dia memanggil orang supaya orang support dia, yang dia itu berada dalam pihak kebenaran. Tapi sebenarnya dia sudah salah. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita.
Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pelayan Kristus harus sabar menderita. Kamu bilang, susah bah, begini, susah bah. Kamu bilang firman Tuhan, sabar kan, menderita. Suatu saat nanti, jadi payah kamu tidak sia-sia. Bukan setakat cakap-cakap saja, jadi payah kamu tidak sia-sia. Bukan setakat cakap-cakap saja loh. Kebanyakan orang guna firman Tuhan kan, dia cakap-cakap saja, tapi dia tidak tahu sebenarnya tuh kegunaan tuh firman tuh macam mana. Sabar menderita. Semua menderita. Apa bilang firman Tuhan? Semua menanggung penderitaan yang sama. Bagi mereka yang melaksanakan pelayanan Kristus. Kita pergi Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Pada bilang, bangun kan? Itulah api perang. Mana api perang? Malaikat perang mana? Malaikat perang. Bukan kita cakap-cakap saja, bangun dari tidur. Sudah saatnya, tiba masanya sudah. Pelayan Kristus itu harus kuat. Tabah menghadapi cabaran, tabah menghadapi penderitaan, sanggup berkorban apapun, merendahkan hati. Sebab itulah pelayan Kristus. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Masih berdiri-berdiri di sini kan? Tidak masa sudah. Hentikan semua keinginan-keinginan kamu, hentikan. Yang memuaskan kedagingan, hentikan semua. Bukan saya sempurna, tidak, tapi saya mengajak kamu di dalam nasihat hati yang murni, menurut pimpinan Roh Kudus, supaya kamu jangan ditenggelam di dalam api belarang, di dalam periuk neraka. Tidak, kita tidak ada masa sudah, tidak ada waktu sudah. Kita ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa saya bilang? Bila jadi pelayan Kristus, baru boleh jadi laskar Kristus. Jemaat Tuhan, kita bukan hanya berperang begitu saja. Sekarang nih kemurahan Tuhan, sebab kamu terus dipilih menjadi laskar Kristus. Sedangkan itulah anugerah dan kemurahan Tuhan. Sedangkan kamu belum melengkapi itu sebagai pelayan Kristus. Ciri-ciri pelayan Kristus itu kamu belum menguasai sepenuhnya di dalam pribadi kamu.
terus kamu diangkat sebagai laskar Kristus, itulah anugerah Tuhan, itulah kasih kemurahan Tuhan, itulah karunia Tuhan. Seperti mana Yesus membasuh 12 kaki muridnya, dia terus mengangkat mereka. Jadi apapun cabaran yang mereka lalui, mereka harus terima, meskipun bergadai nyawa mereka. Biar senang-senang bergadai nyawa untuk Tuhan. Memang bukan senang kamu beri kau punya nyawa sama Tuhan. Kamu harus ada target yang memang kamu bagi hidup kamu untuk Tuhan. Lepaskan semua baru dapat. Kan saya mengalami hampir kematian. Nah, masih ingat kesaksian saya? Hampir. Pastor bilang, En. Saya bilang, siapa nih? Panggil siapa? Padahal turo saya kan, berjalan sudah begini sudah, berjalan sudah. Lepas tuh sini sekeliling saya semua awan. Saya punya baju masa itu berubah menjadi putih. Dan saya tidak ingat suami, anak, saya tidak ingat mama, saya pun saya tidak ingat. Ibu gembala, saya tidak ingat tuh. Adik-beradik saya semua saya lupa, otomatis. Jadi terus saya jalan aja begini, jalan. Betul-betul, teras sudah. Tapi saya dengar ada panggil saya, En. Siapa nih? Saya bilang, terus begini kan, terus itu saya punya rotor berhenti, begini, terus berhenti. Siapa nih yang panggil? Saya bilang, begini, itu saya punya robo pikir lagi begini, macam kenal nih suara. Jadi pastor tidak berhenti panggil En sampai dia begitu, En. Terus kepala saya mulai menoleh begini, baru sedikit kepala saya mulai menoleh. Oh, saya bilang, Dedi Bapula nih. Saya begitu. Sebab saya bilang, oh, terus saya kenal itu suara. Kamu bayangkan berapa alam tuh dia tembus dia punya suara. Kamu pikir Laskar Kristus biasa-biasa? Kamu belum cukup menggegarkan keadaan itu. Suara kamu harus lebih ganas lagi untuk Yeshua. Api perang tidak boleh lemah. Hancurkan setiap teknik kuasa kegelapan. Dia coba menguasai pikiran kamu. Masa itu hati saya bertekad. Saya bilang, biarlah saya sudah sedia begitu. Sebab kan memang saya pernah cakap sama saya punya suami. Saya bilang, tidak boleh, saya rasa memang Roh Kudus sudah tangkap saya. Saya bilang, saya tidak boleh lari. Macam mana pun saya mengelak, saya punya pelayan tidak boleh. Bila saya elakkan, ada sesuatu yang mengejar, yang berbahaya, boleh menuntut nyawa kau. Itulah salah satu ditangkap oleh Roh Kudus, bilang Rasul Petrus. Jadi saya bilang, biarlah saya titik sudah. Memang saya mati untuk Tuhan, saya mau hidup untuk Tuhan, saya tidak peduli. Saya tidak peduli apa saya buat, saya bilang. Orang suka atau tidak suka saya, yang penting saya buat apa yang saya buat, Tuhan Yesus suruh saya buat. Bukan saya buat untuk keinginan saya, tidak, saya bilang. Tidak, saya tidak mau itu sudah, saya bilang. Itu sudah dulu, sudah limpas. Harus nyalakan itu, bejana yang baru. Itulah kenapa bilang kamu terima urapan. Dia bilang tidak dapat masuk sebab dia punya kantung masih kantung lama. Nggak ada kan? Coba kamu tengok YouTube. Tidak dapat masuk, tuh kantung dia masih kantung lama. Jadi itu pribadi itu orang, dia tidak dapat support. Dia tidak dapat angkat urapan sebab dia masih dalam kantung yang lama, di dalam bejana yang lama. Dia tidak meninggalkan kehidupan dia yang lama. Itulah tuh urapan susah masuk. Itu pengalaman saya. Sanggup bergadai nyawa untuk Kristus. Saya sakit pun saya berdiri juga. Jangan kamu bilang batuk-batuk.
Susah nih sebab saya batuk-batuk lagi begini lagi. Kamu tahu yang saya alami itu bukan biasa-biasa oh. Saya balik saja dari itu. Saya pimpin pujian, saya balik saja yang masa tidak elektrik tuh. Kamu ingat gak tuh tidak elektrik saya pimpin pujian? Pagi dia tuh, sanalah saya kena serang yang saya pingsan. Betul-betul keadaan semangat saya masa itu sangat kuat. Saya tidak peduli apa terjadi, yang penting hidup saya untuk Tuhan Yesus. Begitu juga dengan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dalam kebenaran firman ini, dalam Alkitab. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, yang tercatat namanya dalam kebenaran firman Allah ini, kamu tengok banyak yang sanggup mati untuk Tuhan kan? Woi banyak. Kamu pikir Rasul Paulus senang-senang gak dia tulis Timotius nih? Dari 2 Timotius sampai pergi Roma, sampai pasar Roma, kamu pikir dia senang-senang tulis? Kamu tahu masa itu dia berada dalam penjara Rom. Dia bukan senang-senang oh, dia cuma hantar tuh surat saja. Jadi surat yang dia tempat dihantar tuh itulah yang dorang simpan. Nah itulah kenapa sampai ada di Alkitab tertulis apa yang dia catat. Sebab dia hantar. Sementara dia menulis ini dia diseksa. Kamu tahu diseksa. Coba Audrey pasang tuh video. Jangan salah tengok kamu. Selalu Pastor James selalu cakap Rasul Paulus. Kamu pikir senang-senang Rasul Paulus menderita sampai garis akhir? Kamu pikir senang-senang? Kamu pikir keuangan saja dia punya cabaran? Setiap orang yang melayani Kristus, menjadi pelayan Kristus, menjadi laskar Kristus, tidak boleh mengalami pengalaman yang biasa-biasa, harus luar biasa demi memuliakan nama Yeshua dalam hidup kamu. Itulah kenapa kamu perlu api perang. Api perang yang kamu terima itu bukan mainan. Bukan setakat kamu teriak-teriak sini gereja saja. Tidak. Api yang kamu guna itu harus menghancurkan kuasa kegelapan. Setiap yang melemahkan semangat kamu tuh, itulah pekerjaan kuasa kegelapan. Kalau kamu tahu, bukan setakat cabaran, yang melemahkan semangat kamu itulah kuasa kegelapan. Sampai kamu tidak boleh sudah berbahasa perang. Sudah deh. Sekarang kasih tunjuk kamu macam mana keadaan Rasul Paulus ketika dia menulis. Here in the dungeon of Mary prison. Inilah penjara Rasul Paulus. Mobil senang-senang. Oke, stop. Kamu nampak di lubang nih? Kan dia punya penjara di bawah tanah. Di sinilah dia tulis semua tuh dalam Alkitab. Ini di mana cahaya masuk. Ini tempat ruangan cahaya boleh masuk. Tempat ini sangat gelap. Ini adalah ruangan tempat cahaya boleh masuk. Ini saja ruangan cahaya boleh masuk. Oke, udah teruskan. Inilah tempat dia, di mana dia terakhir. Nah, ini tempat dia berbaring. Stop dulu. Kamu nampak ada
ada tuh lubang tadi Tuhan yang hitam tuh di tepi dia tuh. Kamu tahu tuh lubang? Itulah tempat di mana dia kencing, dia berak. Kamu pikir rasul senang-senang gak hidup untuk Tuhan? Mau masuk surga? Cukupkah kamu punya pengorbanan? Belum setanding rasul-rasul yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Penderitaan mereka lalui bukan biasa-biasa. Ini baru satu hamba Tuhan, saya kasih tunjuk video. Kalau saya kasih tunjuk lagi yang kena ikat di kuda, dia kena bawa lari, itu batu. Oke, udah. Sangat gelap. Itulah demi video begini, tidak nampak. Inilah penjara Rasul Paulus. Dia dipenjarakan di bawah tanah, tapi sekarang dorang sudah buat bangunan di atas. Sebab dorang memelihara ini tempat, dorang mau jaga. Nah ini tangga bukanlah begini, dulu bukan begitu. Tapi dorang sudah upgrade, basuhai. Di atas dia bangunan, dorang sudah upgrade. Tengok betapa gelapnya tuh kalau tidak lampu. Gelap Ah ini di atas sudah. Dorang buat bangunan. Di bawah dia tuh penjara Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus dipenjarakan. Oke, udah stop. Penderitaan Rasul Paulus bukan biasa-biasa, tapi dia mencapai garis akhir. Itulah kenapa aku mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Kamu senang-senang saja pungut di punya ayat. Bukan senang-senang mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Sedangkan jembaran sedikit pun kita mengundur sudah. Terutama apa? Keuanganlah sekarang banyak. Sekarang saya kasih tahu kamu tahu yang hari 2 tuh, kan kita ada pelindung, macam aquarium. Dalam alam tuh kita ada pelindung. Kamu tahu itu aquarium kita, itu pelindung dari Yeshua menipis. Sebab kamu tidak berperang untuk Tuhan. Kamu tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Bukan saja maksud mengandalkan kekuatan manusia itu bukan saja maksud kau mengandalkan kekuatan kau, tidak. Tapi jangan ada paste, sinanak, ibu gembala baru kamu semangat. Kamu luar dari kebenaran firman Tuhan sudah tuh kalau begitu. Terus terang saja saya cakap, kamu untuk pimpinan Roh Kudus bukan begitu. Mana api perang kamu yang kamu terima? Kasih nyala, kasih hancur tuh roh jahat. Kamu tahu berapis tuh roh jahat dicucuk-cucuk begini guna panah. Cepat. Benibis. Bekeji. Sebab supaya itu pelindung alam, sentiasa dia berada dalam posisi ketebalan, harus ada kesatuan di dalam gereja, mengeluarkan satu nada yang api yang dari Yeshua, dari dalam lubuk hati. Tahu kamu berperang bukan setakat kamu bercakap-cakap bahasa roh saja. Tuh roh jahat mau bermain, dia mau masuk di sini. Lihat mereka masih sini. Benibis tahu. Yang hari 2 tuh, itulah saya keluar. Terus Kudus bilang kok keluar.
Saya bilang, gimana nih Tuhan Yesus? Saya tanya lagi Tuhan balik. Sudah Tuhan suruh saya keluar deh, saya tanya lagi Tuhan. Kalau dipimpin Roh Kudus, kamu susah mengelak. Apa tuh Roh Kudus suruh? Kamu susah mengelak. Sebab bila kamu tidak buat, sebab kamu sudah dikira sebagai pimpinan, mengembala. Pendamping gereja pun begitu, dikira gembala untuk membawa nih jemaat sentiasa bernyala, nyala. Ingat, terima api yang kamu terima itu dari Yeshua sendiri. Ingat, pelayanan ini adalah pelayanan rasul-rasul. Urapan yang kamu terima adalah urapan rasul. Mau menjadi seperti Kristus? Aktifkan malaikat perang kamu mana? Mau tahu? Project ini? Benih pisau begini. Begitu begini kan? Begini. Itulah kenapa setiap yang terlibat dalam praise and worship harus diurapi. Peti suara kamu, nada suara kamu harus ada urapan. Itulah di doa-doa itu bukan sembarangan di doa. Kamu tahu kalau itu pecah. Jemaat yang tidak api, kurang api dan lemas akan kena serang. Kita harus tetapkan itu. Pelindung itu harus sentiasa berada dalam posisi yang betul. Seperti mana Yeshua sudah meletakkan itu. Jangan kurangkan itu. Sekarang boleh rasa turut marah. Kelina marah kan? Oke. Kita buka firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 4 sampai 6. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, apa dibilang? Satu suara. Satu suara kamu memuliakan Allah dan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Rasa ada malaikat turun di sini. 2. Di belakang 2. Oke, sampai situ saya firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan. Kita ikut pimpinan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, ingat, peperangan baru
baru bermula. Masih lagi. Belum selesai.